Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rena. Oke nih, di video kali ini masih sama dengan video sebelumnya. Jadi di sini kita hanya memberikan satu buah rekomendasi tema, tapi berikut cara download link tema yang biasa saya sertakan di kolom deskripsi, atau cara download tema dari link yang biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Dan biar durasinya nggak terlalu panjang, tapi sih kayaknya nggak terlalu panjang ya, karena di video kali ini kita hanya memberikan satu buah rekomendasi tema plus tutorialnya, dan itu saya rasa nggak terlalu panjang. Tapi kalian tonton video ini jangan skip-skip biar kalian nggak gagal paham di tengah jalan. Oh ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke step pertama. Di sini kita akan review temanya terlebih dahulu. Nanti untuk step yang kedua kita tutorialkan cara download temanya dari link yang biasa saya sertakan di kolom deskripsi, atau link yang nantinya ada di kolom deskripsi. Dan oke, untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget, tepatnya seperti ini ya. Kalau widget bawahnya ya, ada 3 buah widget yang terpisah. Widgetnya seperti mirip-mirip UI-nya Samsung gitu, dan kalian bisa tap di bagian sini untuk ganti widgetnya. Tapi sayangnya di HyperOS yang saya gunakan, dia hanya widget yang ada di bagian kiri aja yang bisa diganti. Kalau dulu waktu di MIUI itu semuanya bisa diganti. Dan untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal. Oh ya, untuk wallpapernya di sini saya menggunakan bawaan dari temanya. Ini udah keren banget untuk bagian wallpapernya. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Di sini auranya rainbow gitu ya. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di sini lumayan keren ya untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk grid listnya dia warna-warni rainbow gitu. Dan untuk di bagian papan telepon pada tema ini juga ada perubahan. Saya suka sih buat kalian yang bosan dengan satu warna atau monokrom gitu. Kalian mungkin bisa coba dengan tema ini. Ini temanya auranya kayak ceria banget gitu, karena untuk warnanya dia banyak banget untuk tampilan di bagian tema ini. Kontak, untuk di bagian detail kontak pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar. Dan untuk build gesture tema ini juga nggak ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian gestur animasi. Tapi saya belum mencoba untuk tampilan di bagian navigasi barnya, apakah tema ini ada perubahan di bagian navigasi bar ataupun enggak. Kalian bisa coba aja nanti terlebih dahulu. Dan oke nih, untuk di aplikasi pesan sistem tema ini sayangnya nggak ada perubahan. Oh ya, tema ini hanya full compatible di mode gelap. Setelah atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini lagi-lagi ya, untuk di bagian search bar sini ya warna-warni gitu. Dan untuk ikonnya juga sama, dia warna-warni. Sayangnya untuk bagian fontnya dia hanya menggunakan warna putih gitu. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk di bagian control volume di sini udah ada perubahan, dan sini untuk control volumenya warnanya kuning, tapi untuk grid di bagian bawahnya dia warna-warni gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, karena untuk tampilan di bagian lock screen dia bawaannya udah keren ya, jadi wallpapernya nggak perlu kita rubah seperti wallpaper yang ada di bagian home screen, karena secara otomatis wallpapernya itu sama seperti yang ada di bagian home screen. Di bagian lock screen sebenarnya ada 2 pilihan ya, kalian bisa pilih untuk di bagian lock screen ada 2 pilihan seperti ini. Dia tampilannya seperti ini, dia tampilannya lebih simpel seperti ini ya. Kalian bisa bebas memilih apakah kalian suka dengan lock screen yang pertama ataupun lock screen yang kedua. Itu sih sesuai dengan selera kalian. Dan untuk di bagian bawah sini ada 2 shortcut aplikasi, telepon dan juga pesan. Dan di bagian bawah sini ada jarak langkah yang telah kita tempuh berikut dengan animasi ada gambar orang yang sedang jalan gitu. Dan ini kalau menurutku sih lumayan simple tapi keren, ada animasi-animasi gitu. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke tutorial cara download temanya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini ataupun ingin sekedar info dari tema ini untuk ininya kalian bisa cari dengan judul Gian Easy PRV V15. Dan tema ini ukuran filenya 25,2 MB, sementara untuk desainer TPNT dari tema ini Agit 77. Dan seperti biasa nih, sekarang kita masuk ke tutorial cara download temanya. Kita terapkan terlebih dahulu tema bawaan dari Poco ya. Di sini karena saya menggunakan Poco, jadi tema bawaannya dia Poco. Dan kita hapus temanya.
Oke, seperti biasa di sini saya punya satu buah link yang sudah saya taruh di Notepad ya, dan ini tampilannya mungkin sama seperti link yang saya sertakan di kolom deskripsi, tapi terlebih dahulu kalian download via browser, dan ini aplikasinya ya. Mana via browser? Kalian cari aja di Play Store. Play Store, dan kemudian ketik di bagian sini via browser. Dan ini aplikasinya yang seperti ini. Kalian unduh aja, ini gratis ya, dan untuk ukuran filenya juga lumayan kecil karena di sini saya udah mengunduh. Jadi kita abaikan aja dan kita buka untuk catatan. Dan di sini ini yang link download kemarin yang udah kita praktekkan, dan ini sekarang yang Jian Easy PR V15. Dan kalian klik seperti biasa, tekan agak lama aja karena kalau untuk diklik dia nanti bawaannya langsung ke browser bawaan dari kurang fokus. Dia langsung ke browser bawaan dari Xiaomi-nya ya, ataupun dari Chrome. Jadi untuk di bagian Chrome di sini nggak ada jendela pop-up ngambangnya ya. Dan jadi caranya seperti ini. Kalian buka kembali, kalian tekan agak lama, kemudian pilih titik 3. Jadi saya sarankan kalian copy link yang ada di kolom deskripsi terlebih dahulu. Nanti kalian pastikan di bagian catatan ataupun notepad ya, biar caranya sama seperti ini. Dan di sini ada cari via. Dan di bagian bawah sini ada jendela pop-up. Kalian klik OK. Kemudian kalian unduh. Segampang itu kan? Pasti kalian juga pasti bisa lah. Dan oke, setelah terunduh bisa langsung kalian terapkan. Dan ini bisa kalian gunakan untuk mencari tema apapun sesuai dengan tipe dari OS yang kalian gunakan di Xiaomi kalian ataupun dari Poco kalian. Kecuali kalau kalian menggunakan MIUI, kalian nggak bisa cari tema yang untuk HyperOS. Tapi kalau kalian menggunakan HyperOS, kalian bisa cari tema yang untuk MIUI. Walaupun emang nggak kompatibel gitu, tapi seenggaknya kalian masih bisa untuk mencarinya. Dan oke, temanya udah terpasang dan udah kalian download temanya sesuai dengan apa yang kita tutorialkan. Pasti nggak ada ataupun nggak terjadi kesalahan kalau kalian sama seperti tutorial yang barusan kita bahas. Dan mungkin itu aja sedikit review dari tema yang barusan. Kalau menurutku sih temanya lumayan keren, simple tapi keren gitu, walaupun emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kesusahan untuk mencari tema yang kalian inginkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.